Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusanto, NPM 2062201096 dari Prodi Akuntansi 5B. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang segmen operasi. Langsung saja, satu, konsep dan karakteristik segmen operasi. Bagian A, konsep laporan segmen operasi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh entitas dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan melakukan diversifikasi usaha agar dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit yang baru. Bagian B, definisi segmen operasi. Menurut PSAK 5, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang pertama, terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Jadi, segmen operasi adalah bagian dari entitas yang merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Untuk bagian yang kedua, ada segmen dilaporkan. Segmen dilaporkan adalah segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi yang sesuai dengan 4 langkah penentuan segmen operasi dan melebihi ambang batas kuantitatif. Untuk bagian A, ambang batas kuantitatif. Ambang batas 10%. Menurut PSAK 5, entitas melaporkan informasi yang memiliki ambang batas kuantitatif sebagai berikut. Yang A, pendapatan yang dilaporkan dari segmen. Yang B, laba rugi absolut lebih dari 10% dari laba rugi absolut dari atau yang lebih besar, gabungan segmen yang laba atau segmen yang rugi. Yang C, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Ambang batas 75%. Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka diperlukan tambahan segmen operasi yang dilaporkan hingga sedikitnya 75% dari pendapatan eksternal entitas tercakup dalam segmen dilaporkan. Untuk bagian yang B, pengukuran dan pengungkapan. Di sini pengukuran unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen. Dialokasikan dengan dasar yang wajar. Entitas menjelaskan pengukuran segmen antara lain dasar akuntansi, sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan segmen, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Untuk pengungkapan, berdasarkan PSAK 5, entitas mengungkap hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi umum. Untuk bagian A, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dapat dilaporkan memiliki entitas. Untuk yang B, pertimbangan yang dibuat oleh manajemen. Yang C, jika produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Yang kedua, informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan atau beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas. Untuk yang bagian ketiga, ada pengungkapan pada level entitas. Untuk yang A, informasi produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkan lebih besar. Bagian B, informasi wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis. Yang pertama, pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang A, yang distribusikan kepada negara domisili entitas. Yang B, yang didistribusikan kepada semua negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Yang bagian 2, aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak ditangguhkan, aset yang dalam pasca kerja, dan hak timbul akibat kontrak asuransi. Untuk bagian C, informasi pelanggan utama. Entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utamanya atau 10%. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas, lebih kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.